Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian yang telah hadir pada pengajian rutin kita kali ini. Em, Tentunya tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi atau siang hari ini. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengannya lah cahaya iman itu diperjuangkan hingga dipertemukan oleh kita semua. Eh, Sebelum kita mulai pengajian rutin kita kali ini dengan tema kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika menghadapi pemboikatan kaum Quraisy, tentu ini adalah tema yang sangat menarik seperti itu. Marilah kita buka pengajian kali ini dengan baca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa sebelum saja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Alhamdulillah. islam dina wa bi Islam Muhammadin Dina. nabiyya wa rasulah Bismillah. rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepada Ustadz Arif, monggo Ustadz. Terima kasih Mas Fahri. Saya sekarang manggilnya Gus Fahri. Setelah aktif di BRIN saya manggilnya Gus sekarang. Enggak Mas Fahri lagi. Baik, Bapak sekalian, semoga rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak sekalian rahmati Allah, tema yang diamanahkan kepada saya untuk kesempatan kita kali ini, eh, saya tidak bisa ngomong siang di sini karena kalau saya ngomong siang di sini siang tapi di sana pagi Mas Fari. Iya Ustadz, di sini Oh kami iya pagi ya, Ustadz. makanya saya bilang kesempatan kita kali ini. Nah, gitu. Karena kalau saya ngomong nanti saya ngomong pagi nggak benar. Memang pagi di sana tapi siang di sini. Kalau saya ngomong siang nggak benar di sana, benernya di sini, nggak benernya di sana. Jadi pada kesempatan kali ini karena kita mengikuti urutan tema yang ada di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri yang kita jadikan acuan dalam kajian kita. Maaf, terjeda barusan. Jadi memang suasana kita saat ini masih suasana Zulhijjah, Bapak Ibu. Dan Zulhijjah ini sudah saya sampaikan memiliki keistimewaan tersendiri. Eh, di dalam surat At-Taubah untuk menjadi ingatan kita bersama, ketetapan Allah berlaku. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi dari 12 bulan dalam satu tahun yang Allah tetapkan itu ada 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab.
ada 4. Jadi ada 12 bulan, ada 4 bulan yang dilebihkan derajatnya oleh Allah, memiliki keistimewaan. Itulah bulan-bulan haram. Dan kita berada di satu dari 4 bulan haram itu. Itulah bulan Zulhijjah. Dari 4 bulan haram itu, Zulhijjah memiliki kelebihan. Kelebihannya telah kita lewati. Kelebihannya itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan para ulama itu sempat berdebat sejak semula tentang mana yang lebih utama, 10 hari terakhir Ramadan atau 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW diriwayatkan pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha habbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal salih di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari yang 10 ini. Dan itu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dan dari 10 hari itu Allah karuniakan kepada kita tanggal 10 dan tanggal 9 ada puasa Arafah dan ada ibadah kurban di antaranya bagi yang tidak melaksanakan haji. Nah, maka ini telah kita lalui. Bahkan kita baru saja di Indonesia ini melewati Ayyamut Tasyrik. Jadi sudah selesai ayyamu aklin wa syurbin. Jadi hari-hari makan bersama dan minum, ya menikmati karunia Allah. Karena sejatinya ibadah kurban itu diadakan memang selain untuk menguji ketaatan, juga untuk mengingat dengan cara berkurban dan bersyukur, sehingga setelah itu diperintahkan oleh Allah untuk berbagi, tetapi juga diperintahkan untuk memakan sebagian dari hewan yang disembelih itu. Makanya di dalam surat Al-Hajj disebutkan وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Jadi surat Al-Hajj ayat 34. Nah, ini menjelaskan tentang bahwa ibadah berkorban itu sudah ada sejak umat-umat sebelumnya. Bahkan di dalam surat Al-Maidah sudah ada sejak generasi pertama umat manusia. Tetapi diingatkan juga eh, nanti di eh, beberapa ayat berikutnya bahwa di antara praktek bagaimana kita eh, mengamalkan ibadah kurban itu, faqulu minha wa'timul ba'isil fakir. Diperintahkan, makanlah kalian darinya. Jadi kita yang berkorban memang disarankan untuk juga mengambil bagian, untuk mengambil berkah pada apa yang diperintahkan itu, yang memakan. Dan sebagiannya disedekahkan kepada al-ba'is al-fakir, orang yang sengsara dan juga lagi fakir. Di dalam ayat yang lain disebutkan al-qani' wal-mu'tar, orang yang qani' dan mu'tar. Dia ingin, dia butuh, ya, tetapi dia menahan diri tidak meminta-minta. Itulah al-qani', al-mu'tar. Ya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, dan memang kita masih dalam suasana itu. Tetapi dalam momen kajian sirah Nabi kita, kita memang memasuki tema setelah kemarin kita membahas tentang dakwah secara eh, sembunyi-sembunyi, lalu dakwah secara terang-terang. Sekarang kita akan membahas tentang apa yang terjadi dalam peristiwa al-muqata'ah ammah. Jadi pemboikotan total. Eh, Bapak sekalian subhanahu Allah, saya akan gambarkan dulu dan saya mohon maaf ini, mohon apa yang saya sampaikan ini di bagian awal ini adalah pemetaan. Tujuannya adalah untuk memudahkan Bapak Ibu Mas semuanya, Mbak-mbak ya, yang mengikuti itu bisa mudah mengingat apa yang terjadi di eh, periode pertama dari dua periode yang biasanya kita bahas dari perjalanan kehidupan kenabian Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi dan rasul di usia kurang lebih 40 tahun. Beliau wafat diriwayatkan di usia 63 tahun lebih 4 hari.
Di situ ada rentang masa beliau menyampaikan risalah itu kurang lebih 23 tahun dari usia 40 ke 63. Nah, 23 tahun rentang masa yang panjang itu terbagi menjadi dua. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini eh, pemetaan awal dari 23 tahun itu. Nah, di bagian yang 13 tahun ini, pemetaannya tuh begini. 3 tahun pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, karena ini saya sampaikan kelemahan bahasa kita tidak sepenuhnya bisa mewakili apa yang dimaksud dengan dakwah sirriyah. Ada yang memaknainya dengan dakwah sembunyi-sembunyi ini adalah dakwah secara personal, lebih privat, tidak terbuka. Nah, itu saja, tidak ada masalah. Tetapi ini yang dimaksud adalah memang lawan dari ketika belum bisa secara terang-terangan. Nah, 3 tahun itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, sisanya sekitar 10 tahun dari tahun keempat sampai dengan tahun ke-13 kenabian, setelah kenabian, kita bahasanya kalau membahas masa kehidupan Rasulullah SAW di 13 tahun pertama itu menggunakan istilah setelah kenabian. Tetapi nanti untuk 10 tahun terakhir setelah beliau hijrah, maka kita membahas tentang tahun pertama, tahun kedua setelah hijrah. Nah, itu yang membedakan. Nah, jadi terbagi menjadi dua. 13 tahun pertama itu terbagi menjadi dua. 3 tahun itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu tahun keempat sampai ke tahun ke-13 setelah kenabian itu dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini terbagi juga menjadi dua. Dakwah secara terang-terangan di kota Mekah sampai dengan tahun ke-10. Ini perkiraannya tidak diberi garis tegas itu saja, tapi perkiraan saja. Sampai dengan tahun ke-10 setelah kenabian. Nah, setelah tahun ke-10, maksudnya tahun ke-11, 12, 13 itu dakwah di luar kota Mekah secara terang-terangan juga. Nah, ini yang dimaksud pembagiannya itu. Nah, pemetaannya begini. Untuk apa? Untuk mengunci ingatan kita tentang beberapa peristiwa yang mengiringi. Nah, dengan apa yang terjadi selama Rasulullah SAW menyampaikan risalah di masa-masa ini. Misalnya ya, jadi setelah 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya ini saya berikan pengantar Bapak Ibu supaya bisa membayangkan puncak eh, bagian terberat dari yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan bersama kaum muslimin saat itu yang masuk Islam awal-awal, ini di Al-Muqatta'ah Ammah, di pemboikotan total. Nah, ini saya sampaikan pengantarnya. 3 tahun pertama setelah dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi itu diperkirakan yang masuk Islam itu sekitar 40 orang lebih. Ketika Allah perintahkan akhirnya untuk berdakwah secara terang-terangan, tahun keempat itu dimulai oleh Rasulullah SAW dan disitulah mulai mendapatkan respon dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir di Mekah saat itu. Puncaknya semakin keras itu di tahun kelima setelah kenabian. Di tahun kelima setelah kenabian itu terjadi penganiayaan-penganiayaan yang sangat berat sampai terbunuhnya atau wafatnya keluarga Ammar bin Yasir. Ibunda beliau, Sumayyah, itu syahidah. Kemudian ayah beliau syahid, yakni Yasir. Kemudian dia sendiri terluka parah, Ammar. Ya. Lalu Rasulullah SAW di tahun kelima setelah kenabian itulah akhirnya menyarankan agar beberapa orang sahabat itu menghindari penganiayaan itu dengan cara hijrah ke Habasyah, ke Afrika. Nah, tahun keenam itu bagian apa bagian yang mungkin paling jadi kita jadikan sorotan dalam peristiwa-peristiwa di tiap tahun yang kita bahas ini. Tahun keenam
yang paling menggemparkan itu adalah masuk Islamnya Hamzah. Kemudian selang beberapa hari Umar bin Khattab masuk Islam juga, radhiyallahu anhu. Jadi Hamzah masuk Islam, Umar bin Khattab masuk, maka gemparlah Mekah saat itu. Karena kedua-duanya adalah kesatria terbaik dari Bani Hashim dan Bani Adi. Dan ini kesatria banggaan orang-orang Quraisy. Ya. Nah, di sini kepanikan itu nanti nampak di tahun ketujuh setelah kenabian itu. Nah, ini puncaknya. Kenapa akhirnya mereka melakukan pemboikotan. Nah, disinilah saya sampaikan. Mohon izin saya share ya ininya, kitabnya. Kemudian Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Dengan set. Alhamdulillah. Oh, jelas ya? Hmm. Tidak terputus-putus ya? Tidak, Ya, tidak, Ustaz. ya. Mari kita lihat, misalnya disebutkan di sini, al-muqatta'ah al-amah. Jadi pemboikotan umum ini. Waqat arba'u hawadis. Duhmatan bin nisbah ilal musyrikin. Hilal arba'ati asabi. Jadi selama 4 minggu ini ada 4 perkara, 4 peristiwa yang menggoncangkan orang-orang musyrik. Pertama, aslama Hamzah. Masuk Islamnya Hamzah. Summa aslama Umar. Masuk Islamnya Umar. Summa rafada Muhammad sallallahu alaihi wasallam musawamatahum summa tawafaqa banu Nah, ini jadi begini ceritanya. Rasulullah SAW itu menolak tawaran mereka. Nah, kalau kita urutkan, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan. Ini kita mengejar waktu. Cepat sekali, Mas Fahri. Tiba-tiba sudah setengah dua ya. Saya merasa baru Ya, baru berbicara, tetapi sudah setengah. kebetulan baru Be- kita mulai juga, Ustaz. Tadi sekitar Iya ya, 10 menitan yang lalu. iya. Jadi masih baru, Ustaz. Baik. Jadi eh, setelah terjadi 4 peristiwa ini. Jadi satu, masuk Islamnya Hamzah. Dua, masuk Islamnya Umar. Ketiga, penolakan Rasulullah SAW terhadap tawaran orang-orang musyrik. Maaf, tadi ketiga. Keempat, penolakan juga eh, Bani Muttalib dan Bani Hashim, ya, baik yang masih kafir ataupun yang sudah Muslim itu bersepakat. Jadi ceritanya begini, urutannya. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan Bani Hashim dengan Bani Muttalib? Kejadiannya tuh begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan eh, ini pernah saya sampaikan dulu waktu saya memberikan gambaran awal tantangan dakwahnya seperti apa. Beliau pertama kali ditawar akidahnya. Jadi minta dicampur agamanya. Terimalah Tuhan kami terima Tuhan. Jadi bareng-bareng. Rasulullah menolak tentu. Aku berlindung dari perbuatan syirik. Lalu tawaran kedua kan menggunakan waktu. Terimalah 1 tahun Tuhan kami, tahun depan kami terima Tuhanmu. Masa iman seperti gantian begitu, kayak arisan. Diterima 1 tahun, tahun berikutnya gantian. Rasulullah menolak. Lalu tawarannya menurun. Terimalah sebagian saja dari Tuhan-Tuhan kami. Maksudnya berhala-berhala yang besar saja. Berhala-berhala yang kecil, tidak usah. Sehingga turunlah surat Al-Kafirun. Turunlah surat Al-Kafirun. Tetapi setelah itu, Rasulullah SAW kan ditawar. Lebih teknis. Ditawari dengan begini, apakah engkau menyampaikan ini karena ingin menjadi pemimpin? Kalau karena itu, tidak usah lakukan seperti ini. Kamu berhenti dari
apa yang kamu sampaikan ini, maka kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin. Ditolak oleh Rasulullah itu. Lalu tawaran yang berikutnya kan dikatakan, atau kamu melakukan ini, menyampaikan ini karena kamu ingin menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau karena itu, berhenti saja menyampaikan ini. Kami akan serahkan harta kami kepadamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya. Ditolak oleh Rasulullah itu, Pak. Yang ketiga, lalu dikatakan, atau mungkin karena engkau ingin menikahi wanita yang paling cantik. Jika itu yang diinginkan, silakan disebutkan saja mana yang kamu inginkan. Kami akan nikahkan dirimu dengannya. Sehingga kau akan menjadi orang yang memiliki istri yang paling cantik di antara kami. Tapi kan ditolak semua oleh Rasulullah. Lalu beralih itu tawaran mereka. Kalau kamu tidak berhenti, maka akan terjadi pertumpahan darah. Ya, diawali dengan terjadi perselisihan di antara kami dan kamu. Dan akan terjadi permusuhan di antara kami dan kamu. Dan akan terjadi pertumpahan darah di antara kami dan kamu. Itu disampaikan. Semua itu kan ditolak oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, Bapak Ibu, dimulailah penganiayaan itu. Nah, lalu Abu Talib itu ditawar. Abu Talib itu ditawar untuk menyerahkan Rasulullah SAW. Ya tentu tidak. Lalu mereka memberikan penawaran, serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh, dan kami ganti Muhammad dengan anak-anak kami yang dapat kalian angkat sebagai anak kalian. Gitu. Ternyata Rasulullah menolak, Abu Talib menolak, dan seluruh klan Bani Hashim ini sejatinya dengan Banu Muttalib semuanya bersepakat. Mau yang masih kafir ataupun yang sudah muslim, semuanya bersepakat tidak akan pernah menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka untuk dibunuh. Disitulah akhirnya mereka melakukan perbuatan yang ini sangat berat. Karena orang Quraisy itu, Bapak Ibu, mengenal kata karam yang nanti disebut dengan karib. Nanti dalam bahasa kita inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang dijadikan standar seseorang itu disebut karim, ya, itu eh, standarnya dulu adalah yang paling pemurah. Jadi mereka kalau bisa memberi kepada banyak orang, itu menjadi sebuah kebanggaan bagi diri, bagi klan, bagi suku begitu, itu sebuah kebanggaan bagi mereka. Makanya mereka berlomba-lomba untuk menjadi kaya itu supaya bisa memberi nanti mendapatkan pujian itu. Itulah mengapa nanti Islam datang itu dikoreksi. Nah, mereka nanti melakukan sesuatu yang selama ini berlawanan dengan kebiasaan mereka. Itulah pemboikotan total. Maka mereka lalu berkumpul kan di halaman Bani Kinana, di lembah Mahsib ini, mereka bersepakat untuk memusuhi Bani Muttalib dan Bani Hashim yang memerangi yang melindungi Rasulullah SAW. Mereka memboikot, ya. Ini disebutkan, ya. Mereka bersepakat wa katabu bidzalik sahifatan fiha, di sini semuanya memberikan tanda, ya, berkesepakatan itu ditaruh di dalam satu lembaran begitu. Apa yang mereka tulis? Allah yakbalu min Bani Hashim sulhan abadan. Mereka tidak mau melakukan perjanjian, tidak mau melakukan transaksi apapun dengan Bani Hashim. Mereka juga tidak mau melakukan apa pernikahan, komunikasi harian, jual beli semuanya. Yang berat itu sampai begini, hatta yusallimuhu lil qital, sampai menyerahkan Rasulullah lil qatl, untuk dibunuh. Itu yang menjadi syarat dari apa yang mereka eh, tetapkan bersama itu. Mereka melakukan kesepakatan ini. Nah,
Di sini ada apa riwayat khusus untuk memberikan gambarnya betapa beratnya apa pemboikotan ini. Orang yang menulis yang bernama ini kata Baha Mansur ibn Ikrimah ibn Amir ibn Hashim, ya. Di sini yang menulis ini ya, ini disebutkan kelak yang menulis perjanjian pemboikotan ini lalu digantungkan di Ka'bah itu, yang menulis itu didoakan oleh Rasulullah SAW supaya Allah mengadabnya. Akhirnya diadab oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah doa Rasulullah SAW. Penulisnya itu tangannya mengalami kelumpuhan. Ini disebut fasallat yadah. Nah, ini karena doa Rasulullah SAW. Fada alaihi Rasulullah SAW fasallat yadah. Tetapi pemboikotan ini nanti benar-benar berat. Karena eh, saya sampaikan ya, dari rentang masa tadi, dakwah secara terang-terangan itu, tahun ketujuh di bulan Muharram, itulah di bulan bulan di mana ya bulan Muharram tahun ketujuh, keluarga Rasulullah SAW dan seluruh kaum muslimin, juga Bani Hashim, juga Bani Abdul Muttalib yang melindungi Rasulullah SAW, semuanya mengungsi ke lembah sempit dinamanya lembah Bani Hashim. Makanya disebut di sini fi sya'bi Abi Talib. Ya, fi sya'bi Abi Talib. Ini di lembah Bani Hashim. Ya, kampungnya di sini. Semuanya bertahan di situ nanti selama kurang lebih 3 tahun. Nanti dirobeknya itu, Bapak Ibu, itu juga di bulan Muharram tahun ke-10. Jadi pasti hitungannya kalau kita pas-paskan begitu, kan 7, 8, 9. Itu 3 tahun. Kalau kita hitung dari bulan Muharramnya. Berakhir di awal bulan Muharram di tahun ke-10. Ya, sekitar 3 tahun lebih beberapa hari lah. Gitu. Kira-kira kejadiannya ini. Tetapi saat itu benar-benar situasinya itu berat. Nah, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan saja di antara dampaknya, supaya saya tidak hanya bercerita nanti dari perspektif kitab sirah ini saja, tetapi gabungan dari riwayat-riwayat yang ada. Bapak Ibu, nanti kalau punya kesempatan selesai kajian, silahkan dibuka kitab Riyadus Salihin karya Imam An-Nawawi. Kitab Riyadus Salihin karya Imam An-Nawawi bab ke-56. Saya membuka ini ya. Bab ke-56, Babu Fadlil Ju' wa Khashinatil Aish. Di sini sebutkan ya, bab tentang keutamaan rasa lapar dan hidup sederhana begitu. Juga sederhana dalam makan, dalam minum dan dalam pakaian. Itu bab ke-56. Nanti pada hadis ke-503. Pada hadis ke-503. Di antara sahabat Rasulullah SAW yang turut serta dalam peristiwa selama di boykot itu. Jadi eh, beberapa sahabat itu yang memiliki pelindung ya aman dengan perlindungan klannya. Tapi beberapa yang memang tidak memiliki pelindung ya sangat berat. Nah, di antara yang benar-benar mengalami itu adalah sahabat Utbah ibn Ghazwan radhiyallahu anhu. Dalam riwayat ini, beliau itu menyebut bahwa beliau adalah orang yang ketujuh masuk Islam. Karena nanti ada bunyi bunyi matan hadisnya bunyinya begini. Walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat diriku ini orang orang yang ketujuh yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malana ta'am. Dia berkata, saat itu kami tidak memiliki makanan apapun. Illa warakus syajar. Ya, kecuali hanya dedaunan yang kami punya. Hatta korihat asdakuna. Sampai-sampai eh, as- ini apa itu ini apa namanya ini. Ujung dari bibir kita itu sampai terluka karena makannya daun keras sampai ujung bibirnya itu terluka.
Itu tidak terkecuali Rasulullah SAW mengalami makan dedaunan. Karena yang dimakan itu kulit dan dedaunan. Jadi disebutkan sampai mereka itu eh, membasahi kulit kering hanya untuk digigit untuk bisa dijadikan makanan. Jadi benar-benar diboikot. Kalau dilihat detail riwayatnya, itu air minum juga diboikot. Sampai ada beberapa orang dari sahabat-sahabat mereka, keluarga mereka, itu yang menolong. Berarti benar-benar menderita. Sampai diriwayatkan itu, setiap malam mereka tuh merasa tersiksa. Orang-orang yang tidak menerima perjanjian ini. Orang-orang musyrik sendiri. Karena itu berlawanan dengan kebiasaan mereka. Mereka mengatakan, setiap malam mendengar tangisan dari lembah Bani Hashim itu. Dari tempat orang-orang yang diboikot ini. Jadi mengalami itu. Nah, di sini saya ingin sampaikan di antara eh, keadaan Rasulullah SAW, misalnya eh, ini misalnya Bapak Ibu di bagian satu, dua, tiga, di ayat ketiga. Wa kana Abu Talib yakhafu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kana idza akhadha an-nas madaja'ahum ya'muru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayattaji'a ala firashih hatta ira dzalika man arada iqtiyalah. Jadi disebutkan begini, Abu Talib itu sangat khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibunuh di kemahnya itu. Sampai-sampai akhirnya dia memutuskan mengganti Rasulullah SAW itu di tempat tidurnya dengan orang lain. Jadi kalau sudah masuk waktu tidur, kira-kira begini gambarannya. Masuk waktu istirahat, Rasulullah SAW itu dibayangkan masuk ke kemah beliau, tidur di tempat pembaringan beliau. Lalu Abu Thalib memerintahkan orang lain, itu bisa anaknya. Maka disebutkan amara ahada bani, anak-anaknya, atau ikhwana, atau saudaranya, ya, paman Rasulullah SAW. Itu yang lain dari kalangan Bani Hashim suruh menggantikan di tempat pembaringan Rasulullah SAW. Karena khawatir, karena itu tempat terbuka, Bapak Ibu. Tempat terbuka. Bisa saja tiba-tiba ada serangan tiba-tiba begitu. Kalau semuanya tidak waspada. Jadi selain diboikot juga diancam dengan pembunuhan. Sampai Rasulullah harus diberlakukan seperti itu oleh Abu Talib. Karena khawatir Rasulullah ketika istirahat beliau dicederai. Nah, bahkan Hakim ibn Hizam ini, Hakim bin Hizam, ada kalanya membawa makanan untuk bibinya. Jadi eh, keponakan dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, dari kalangan Bani Asad, Hakim bin Hizam ini. Ini eh, pernah ketahuan oleh Abu Jahal. Gak terima Abu Jahal itu menghalangi. Terjadilah eh, pertengkaran antara Hakim bin Hizam dengan Abu Jahal, didamaikan oleh ini Abul Bukhtur. Tetapi tetap saja akhirnya Hakim bin Hizam membawa makanan itu untuk bibinya. Karena tidak tidak bisa sampai di antara peristiwa-peristiwa ini digambarkan begini. Saya ingin membacakan secara utuh ya dampak dari peristiwa ini bagi para sahabat kelak. Nah, ini yang pentingnya bagi kita, Bapak Ibu. Jadi kalau melihat riwayat tadi, jadi riwayat yang ada di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi pada bab ke-56 pada hadis nomor 503. Ini dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an. Jadi dia Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an ada dalam peristiwa pemboikotan itu. Nah, dia setelah wafatnya Rasulullah SAW, setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, lalu umat dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utbah bin Ghazwan ini dipaksa oleh sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur. Gubernur di mana? Gubernur di Basrah, bekas kekaisaran Persia.
Saat diangkat jadi gubernur, salah satunya isi pidatonya menyebut peristiwa tentang pemboikotan. Nah, saat itulah Utban bin Ghazwan itu pidatonya begini isinya. Eh, Setelah memuji Allah, mengucapkan apa, salat kepada Rasulullah SAW, dia berpidato, dia mengatakan begini, qala fa inna dunya adzanat bisurmin wa wallat hadza. Sesungguhnya, jadi di hadapan masyarakatnya. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam itu dan juga sebagian pasukan Islam yang sudah menetap di sana, ya, di penduduk Basrah, dia berpidato itu. Dia menyampaikan, fa inna dunya adzanat bisurmin wa wallat hadza. Sesungguhnya dunia ini telah mengumumkan kefanaannya dan akan berlalu dengan cepat. Coba Bapak Ibu, jangan bayangkan ini. Gubernur pembukaannya, khutbahnya itu sudah mengingatkan tentang suatu perkara yang sangat substantif dalam hidup. Kira-kira kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, begini. Wahai kaum, dengarlah kalian semuanya. Sesungguhnya dunia ini telah mengumumkan kefanaannya dan dia akan berlalu dengan cepat. Nah, lam yabqa minna illa sababatun kasubabatil ina yatasabbuha sahibuha. Sampai memberikan perumpamaan. Gak akan ada yang tersisa dari kehidupan dunia ini kecuali seperti tersisanya makanan yang masih menempel, ya, di belanga yang itu dibersihkan oleh pemiliknya. Ini memberikan gambaran untuk tentang betapa remehnya kehidupan duniawi itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena di Basrah itu makmur, sejahtera. Bahkan ketika sebelum berangkat dia menanyakan bagaimana sih keadaan Basrah itu sekarang. Di antara sahabat menggambarkan di sana itu pedang sudah berkarat katanya. Karena apa? Tidak ada perjuangan, semuanya tuh. Nah, jadi dia berpidato memang untuk mengingatkan agar tidak terperdaya oleh kenikmatan duniawi, gelimang harta dan kekayaan. Itu jangan sampai melenakan mereka. Itulah yang dia maksud kenapa dia berpidato seperti itu. Sampai dia mengatakan seperti itu di pembukaannya. Lalu dia katakan, fa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawalalah. Kalian ini pasti akan meninggalkannya. Maksudnya kehidupan duniawi ini. Lalu menuju ke suatu negeri yang tidak akan punah. Itulah yang dimaksud akhirat. Yang dia maksud. Maka dikatakan, fantakilu bi kharima bihadritik. Maka kalian itu pindahlah dengan bekal yang terbaik yang bisa kalian upayakan, yang ada di tengah-tengah kalian. Gunakan untuk mendapatkan akhirat. Itulah gambarannya kira-kira yang dia maksud. Fa'innahu qad dzikra lana. Nah, baru dia mengingatkan itu. Karena sudah pernah disampaikan kepada kami. Kira-kira disitulah dia mengingat masa-masa di mana Rasulullah SAW benar-benar mengingatkan. Dia sebutkan annal hajara yulqa min syafiri jahannam wa yahwi fiha sab'ina aman la yudriku laha qa'ran wallahi latumla'anna afa ajibtum. Nah, kira-kira dia mengatakan bagian awal karena sudah disebutkan kepada kami sekiranya sebuah batu itu dilempar dari tepi jurang neraka jahanam lalu jatuh dia melewati jurang neraka jahanam itu berlalu selama 70 tahun. Dia boleh jadi belum menyentuh dasarnya. La yudriku laha qa'ran. Belum sampai. Demi Allah, neraka yang luas dan dalam itu suatu hari nanti bakal penuh. Jangan heran. Gitulah kira-kira. Mengapa kalian tidak takjub? Ya, nah, kira-kira itulah gambarannya. Tetapi dia juga mengingatkan apa yang akan terjadi di akhirat itu cuma dua itu. Setelah mengucapkan jahanam, lalu menyebutkan ana ma baina
uh, masra'ain min masaril jannah masirata arba'ina aman. Jarak antara dua daun pintu, antara satu daun pintu dengan daun pintu yang lain, surga ini ya, surga, itu perjalanan 40 tahun. La ya'tiyanna alaihi yaumun wa huwa kadhidun minaz zuham. Akan datang hari di mana pintu surga yang begitu luas itu nanti penuh sesak oleh manusia karena antri ingin masuk. Kadhidun minaz zuham. Berdesak-desakan penuh karena berebut untuk masuk. Itu juga mengisyaratkan yang di neraka banyak, yang di surga juga banyak. Dia menyampaikan ini supaya mengingatkan, jangan sampai kalau kita salah dalam berlaku dalam kehidupan duniawi ini, kita tidak mendapatkan kesempatan yang baik itu, surga itu yang luas itu. Tapi justru kita jatuh ke neraka yang begitu pedih dan dalam dan luas itu. Setelah menyebutkan ini, lalu dia mengingatkan. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk menunjukkan kepada mereka, lihat bagian yang setelah ini. Inilah yang dia sindir. Walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lana ta'am illa waraqus syajari hatta qarihat asdaquna. Aku ini orang yang ketujuh masuk Islam. Ini klaim sahabat yang ini, seingat dia. Maka dia diperkirakan dalam rentang 3 tahun pertama itulah dia masuk Islam. Sehingga para sahabat tidak bisa memastikan. Tapi kalau melihat kebaikan dan sikohnya Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an, ini memang beliau eh, benarlah yang dikatakan beliau itu dan dapat dipercaya memang bahwa beliau adalah orang yang ketujuh. Inilah kemungkinannya. Nah, dia mengatakan seperti itu, dia katakan, kami tidak punya makanan saat menemani Rasulullah SAW di masa-masa sulit. Itulah yang diduga masa pemboikotan. Yang ada cuma dedaunan, hatta korihat asdakuna. Sampai kalau kami makan, mulut-mulut kami terluka. Ujung mulutnya ini terluka. Faltaqattu burdatan. Jadi, sampai bagaimana dengan pakaiannya? Diceritakan sama dia. Dulu saat seperti itu, aku cuma mendapati satu sarung, satu burdah itu ya. Faltaqattu burdatan, fasyaqaqtuha baini wa baina Sa'ad bin Malik. Satu sarung yang biasanya untuk satu orang, terpaksa kami robek, kami jadikan dua. Setengahnya untukku, fattazartu binisfia, wattazara Sa'ad binisfia. Aku pakai setengah sarung itu untuk aku, di antara sahabat itu digambarkan tuh sampai menangis ketika mengisahkan peristiwa ini. Diikat tali ujung sarung itu, Pak, di leher itu sampai pas ke lutut itu, Pak. Dan mereka ditahan, Pak, tidurnya, Pak. Jadi satu sarung biasanya untuk satu orang itu dibelah jadi dua. Utbah bin Ghazwan dengan Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhuma itu hanya untuk menutupi badan mereka itu. Saking beratnya, miskinnya. 3 tahun Pak diboykot, nggak bisa jual beli. Jadi setiap ada eh, dalam 3 tahun itu Pak ya, kan bisa dibayangkan sekitar 33 berapa nih? 36 ya, 36 bulan. Kan 12 bulan, 12 bulan. Mereka sedikit bisa bernafas itu hanya di bulan-bulan haram. Karena orang-orang musyrik ini tertekan kalau di bulan-bulan haram. Karena apa? Kesepakatannya tidak boleh secara tradisi. Mereka tuh sudah tahu, tidak boleh melakukan kezaliman di bulan-bulan haram. Jadi Rasulullah SAW dan kaum muslimin sedikit bisa bernafas tuh saat di bulan-bulan haram. Bisa membeli, eh, itu pun sudah dihalang-halangi. Jadi makanan yang masuk ke Mekah itu apa istilahnya itu diborong semuanya sehingga orang-orang nggak bisa sempat jual ke Bani Hashim dan Bani Muthalib ini. Juga begitu, terus menghalang. Nah, di masa-masa bulan haram, mereka itu terpaksa, nggak bisa. Karena apa? Mereka di antara mereka itu ada yang tetap berlaku, melakukan seperti Abu Jahal, ya, dan Abu Lahab.
Jadi dari Bani Hashim semuanya memihak Rasulullah, kafir maupun muslimnya, kecuali paman beliau, Abu Lahab. Nggak diboikot karena dia memihak yang ingin menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Ini mereka ini, Pak. Ya, kalau kita kembalikan tadi kepada perkataan Utbah bin Ghazwan, mengalami seperti itu. Lihat di hadapan seluruh rakyatnya di Basra saat itu, Utbah bin Ghazwan mengingatkan, dulu beliau punya kesempatan, diberi oleh Allah kesempatan hidup membersamai Rasulullah SAW. Saat itu sampai di masa-masa sulit, tidak ada makanan, tidak ada pakaian, sampai diceritakan seperti itu. Lalu dia katakan, "Fama asbahal yauma minna ahad illa kana amiran ala misri minal amsar." Dengarkan oleh kalian semuanya. Orang-orang dulu yang menemani Rasulullah SAW di masa-masa sulit sampai sesulit itu, ketahuilah kalian, tidak ada satupun dari kami yang menemani Rasulullah kecuali saat ini mereka menjadi pemimpin di antara wilayah-wilayah yang ada. Dia ingin menunjukkan, dulu kami disiksa, dihina, diancam, dikejar-kejar, dianiaya. Sekarang, orang-orang yang dulu diperlakukan seperti itu, Allah takdirkan mereka menjadi pemimpin di beberapa wilayah. Fama asbahal yawma minna ahad illa kana amiran ala misrin minal amsar. Tetapi lihat penutupnya Bapak Ibu. Dulu mereka seperti itu, lalu mereka sekarang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, memiliki wewenang. Diingatkan, Utbah bin Ghazwan radhiyallahu menutup dengan pernyataan, wa inni a'udzubillah an akuna fi nafsi aziman wa indallahi sagiran. Demi Allah, aku berlindung kepada Allah dari merasa besar ketika aku melihat diriku ini. Padahal di hadapan Allah aku kecil. Jadi Utbah bin Ghazwan benar-benar mengambil pelajaran dari kebersamaannya dengan Rasulullah SAW. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu memberikan penekanan bahwa ditunjuknya dirinya menjadi pemimpin itu bukan untuk mengambil dunia itu, untuk mengambil pujian itu dengan jabatannya itu, dengan apa yang telah dia dapatkan. Tidak, dia katakan, demi Allah, aku berlindung kepada Allah dari melihat diriku ini merasa besar dalam pandangan diriku sendiri. Padahal menurut Allah itu kecil. Itulah kenapa Bapak Ibu. Nanti jenengan ikuti, misalnya kalau ada kesempatan dibuka itu Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anh. Beliau ini tidak tahan menjadi gubernur sampai meminta pensiun lebih awal. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anh kan punya kriteria sendiri menunjuk apa pejabat-pejabatnya itu Bapak Ibu. Jadi yang beliau tunjuk kira-kira orang yang nggak mungkin korupsi, kira-kira begitulah. Jadi, eh, oh ya ini tadi nggak apa-apa. Jadi yang kriterianya itu yang dicari yang kira-kira nggak akan korupsi, yang nggak tertarik kehidupan duniawi gitu, yang akan amanah, yang akan bersungguh-sungguh itu kriterianya. Kan kalau lihat kisahnya pemilihannya Utbah bin Ghazwan untuk menjadi gubernur Basrah itu Umar bin Khattab itu terus berpikir keras setelah Isya sampai subuh Bapak Ibu. Sampai merasa ketika teringat Utbah bin Ghazwan langsung memuji Allah. Telah Allah tunjukkan kepada orang yang tepat itu. Maka kejadiannya ketika dipanggil lalu ditunjuk untuk menjadi gubernur di Basra, Utbah kan langsung menolak Bapak Ibu. Jadi bisa bayangkan kalau kita sekarang dipanggil begitu sama presiden langsung ditunjuk jadi gubernur begitu, pakai penunjukan. Wah, kan langsung syukuran kita. Kalau sahabat ini ketika ditunjuk langsung mengatakan, engkau jangan memfitnahku Amirul Mukminin. Jadi ketika ditunjuk diberi jabatan langsung dikatakan, engkau jangan memfitnahku. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anh punya argumen juga kan. Utbah, setelah engkau meletakkan amanah di atas pundakku untuk menjadi pemimpinmu, lalu setelah itu kalian mau pergi dariku.
meninggalkanku mengemban sendirian. Nggak bisa. Makanya dipanggil itu. Kamu harus membantuku. Hanya karena ucapan inilah, benar nggak bisa menghindar itu. Utbah bin Ghazwan. Kejadiannya nanti Bapak Ibu, ketika akhirnya dia kembali ke Madinah, punya kesempatan kembali ke Madinah, ketika kembali ke Madinah dan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia memohon agar dipensiunkan dini, tidak diperpanjang masa jabatannya itu. Ditolak oleh Umar bin Khattab. Disitulah nanti Umar bin Khattab itu melihat keutamaan sahabat yang mulia ini. Beliau berdoa kepada Allah. Jadi selama perjalanan akan meninggalkan kota Madinah itu, Bapak Ibu, para sahabat itu saya jadi teringat apa beberapa sahabat itu Bapak Ibu. Kalau tiba di Madinah, itu digambarkan mereka semuanya memiliki kerinduan yang sama kepada Rasulullah SAW. Jadi Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an ini diduga oleh para sahabat diantaranya adalah eh, karena tidak ingin jauh dari Rasulullah SAW. Dia berdoa kepada Allah, disaksikan, sebagian sahabat itu menyaksikan. Dia terus berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kembalikan aku ke Basrah. Terus memohon kepada Allah. Selama di Madinah tuh berbicara kepada beberapa orang, nanti diriwayatkan ucapannya, ya Allah jangan kembalikan aku ke Basrah. Jadi minta agar tetap di Madinah itu. Allah kabulkan Bapak. Dalam keluar dari kota menuju keluar dari kota Madinah itu dia terjatuh, beliau terjatuh lalu meninggal dunia. Utbah bin Ghazwan. Nah, pelajaran dari peristiwa pemboikotan ini bukan hanya perkara keteguhan iman. Para sahabat itu rela mengalami hal yang paling sulit itu. Sebagian ulama merangkum pemboikotan total yang paling berat adalah pemboikotan ekonomi, kehidupan sosial. Karena tidak bisa saling tidak bisa melamar, tidak bisa menikah, tidak bisa berkomunikasi semuanya itu. Sebagian bahkan mengambil kalau dalam kajian fiqh sirah mengambil pelajaran kita sampai akhir zaman umat Rasulullah SAW juga akan mengalami ujian yang sejenis ini. Kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam kehidupan sosial akan akan terulang, mengalami ujian seperti ini. Dan ini menunjukkan bagaimana keteguhan eh, kaum muslimin. Dan di situ juga digambarkan eh, dampaknya nyata kepada Rasulullah SAW. Istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, akhirnya jatuh sakit dan wafat. Paman beliau, Abu Talib, jatuh sakit juga wafat. Sampai tahun ke-10 itu akhirnya disebut dengan Amul Huzni itu. Ini menjadi pembahasan kita nanti masuk dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi ini dampaknya nyata pada keluarga Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya keluarga-keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib yang mengalami ini. Keluarga Rasulullah SAW sendiri, ya tentu karena ini pemuka Bani Hashim. Sedangkan Ummul Mukminin Khadijah adalah pemuka Bani Asad, ya. Yang membuat sedih nanti Hakim bin Hizam. Coba dibayangkan, Hakim bin Hizam se, se seakrab itu mengenal Rasulullah SAW nanti. Ini di tahun ke-10 nanti kejadian dia menolong itu. Karena itu awal-awalnya. Nanti akhirnya dihentikan perjanjian itu oleh 4 orang. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, Hakim bin Hizam ini nanti punya kisah tersendiri. Sudah menyaksikan seperti ini. Beliau ini Hakim bin Hizam punya rasa sayang, rasa cinta kepada Rasulullah. Punya rasa sayang dan cinta kepada bibi beliau, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Ini belum juga mau masuk Islam itu.
Hanya saja punya keyakinan bahwa dua orang ini bukan orang jahat. Mereka orang-orang baik. Orang yang sangat baik keduanya. Rasulullah SAW, Muhammad SAW dengan istri beliau, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Karena dia meyakini keduanya adalah orang-orang baik, tapi mengalami hal seperti itu sampai habis kekayaan Ummul Mukminin Khadijah itu untuk Rasulullah SAW bertahan di lembah Bani Hashim. Nanti masuk Islam itu masih lama. Disitulah dia memiliki penyesalan. Sedekat itu dan seakrab itu dan sebesar itu cintanya kepada Rasul, tapi kenapa dia terlambat masuk Islam itu? Sehingga itulah kenapa ketika dia masuk Islam, dia pernah membebaskan sekian ratus budak dalam satu hari itu. Semuanya hanya hanya untuk permohonan yang dituliskan di setiap budak itu ada tulisan untuk mendapatkan ampunan Allah atas kelalaiannya, menunda petunjuk itu. Dia menerima Islam. Dia sampai akhir hayatnya terus merenungi dirinya. Kenapa? 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 Sempat bertempur bersama, memerangi Rasulullah SAW dalam beberapa pertempuran berhadapan dengan Rasulullah. Padahal di dalam dirinya ada rasa cinta, ada rasa sayang, bahkan dalam peristiwa pemboikotan ini, dialah yang terus membantu keluarga Rasulullah SAW. Nah, jadi ada gambaran ujian akan seperti ini dan ada gambaran pertolongan Allah, juga ada gambaran tentang ketabahan. Dan alumni, nah ini kalau kita membayangkan, tidak usah eh, membayangkannya begini. Kita saat ini saja bisa membayangkan bahwa proses itu di bagian dari proses pembelajaran. Sehingga orang-orang yang di awal-awal inilah yang nanti mampu melewati ujian-ujian yang datang berikutnya itu. Badai kekayaan, badai kekuasaan, badai pujian, ketenaran, semuanya itu datang bertubi-tubi. Dan ini menjadikan pembelajaran. Itu nanti gambarannya salah satunya tadi sudah saya sampaikan ada pada Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an. Dan dia dikatakan ya, ketika Utbah mengatakan bahwa jabatanku, ini seakan-akan dia ingin mengatakan pada penutupnya, jabatanku ini, wewenang yang ada di tanganku ini, semua fasilitas yang diberikan kepadaku ini tidak akan pernah membuat aku merasa besar ketika melihat diriku. Jadi itu kecil semuanya perkara itu. Karena itu dalam pandangan Allah itu adalah kecil. Maka benar-benar aku berlindung kepada Allah dari keadaan. Sekiranya aku memandang diriku ini besar dalam pandangan diriku, padahal menurut Allah itu kecil. Jadi kalau kita ingin mengambil pelajaran konkretnya, salah satunya kita langsung menggunakan kias ya untuk melihat kepada Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an karena salah satu peserta dalam yang mengalami langsung peristiwa pemboikotan total itu. Bukan hanya kita belajar dari Rasulullah SAW, tetapi juga dari para sahabat Rasulullah SAW. Bisa setabah apa kira-kiranya mereka bisa bertahan dalam keadaan pakaian sesederhana itu dan makanan sesederhana itu. Bandingkan dengan kita. Kita tidak pernah, mungkin yang hadir di sini, tidak pernah benar-benar diuji oleh Allah dengan sampai kehabisan makanan seperti itu. Kelaparan sampai berbulan-bulan. Maka inilah pelajaran bagi kita, sehingga kita akan mengambil pelajaran jika mereka bisa melewatinya dengan baik, maka sejatinya dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, kita sejatinya harus bisa melewati ujian-ujian Allah itu dengan lebih baik. Insya Allah. Inilah Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah untuk bagian eh, yang kita kaji dalam kesempatan ini al-muqatta'ah al-ammah ya, tentang pemboikotan total yang dialami oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin di masa-masa awal dari tahun ke-7 setelah kenabian sampai dengan awal bulan Muharram tahun ke-10 setelah kenabian. Aku qouli hadza. Mungkin bisa dilanjutkan jika ada pertanyaan. Waktu saya kembalikan kepada Gus Fahri. Monggo, Gus Fahri. Terima kasih banyak Ustadz Arif atas atas materi pada pagi hari ini yang luar biasa.
Em, saya mungkin mohon izin Ustaz kalau misalnya ada dari jemaah yang ingin bertanya, Iya, tentu nggak apa-apa. monggo. Itu saya mau bertanya sebelumnya, Mas Fari. Oh iya siap Itu Ustaz. Ustadz Alda itu K itu apanya? K itu apa? Kepanjangan apakah? Saya mau dari kemarin-kemarin kepikiran mau nanya, K itu apa? Kartika Ustaz. Oh, kan. Makanya Oh, saya singkat karena namanya cewek semua Ustaz. Alda oh, Kartika. oh, pantas. Saya dari kemarin tuh berapa kali saya melihat Ustadz Alda, saya kepingin nanya, nggak jadi. Kok lupa lagi? Saya ingatlah, segitu sudah selesai. Ya Allah, saya mau nanya K itu lupa lagi. Mungkin Siap sudah tiga Ustaz. kali. Masya Allah. Oh, itu Kak Kartika, Ustadz. Iya Ustaz. Ustadz Alda. Kayaknya Kartika. Iya. Kok Kartika? Kenapa? Itu Kartika Yuda itu bintang perang artinya. Apa Panglima perang dulu. Oh, Ayah saya kasih namanya gitu. oh Kalau gitu. Alda Ya, itu ya, anak ya. lahir ke-8. Oh, Masya Allah. Saya anak ke-8. Berapa orang bersaudara Ustadz Alda? Aslinya 8, tapi sudah nggak ada 2. Jadinya saya ragil. Saya anak terakhir. Oh, nggih, nggih, Sekarang nggih. Oh. bersaudara sama saya 6. Saya sampai mau saya tanyakan ke anu ke Ustadz Niki Alma. Alma. Waktu waktu ingat K-nya itu, Ustadz Alda itu K apa ya? Katanya apa katon kah atau apa gitu Enggak. loh. Oh, ternyata, Kata terus sekarang. ternyata Kartika. Oke, oke, monggo, monggo. Kalau ada pertanyaan, ngampun sangat. Mas Fahri, Beliau baru silakan. lahiran juga Ustaz istrinya Alhamdulillah pekan lalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putra putri Ustaz Allah. Putri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Amin. Barakallahu fiik. Matur Bil suwun. mauhub. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh. Insyaallah. Mungkin ada dari Ibu dan Bapak yang ingin bertanya. Jikalau belum saya mungkin mohon izin bertanya Ustaz. Apa namanya? Terkait dengan kalau misalnya tadi kan apa namanya saya sebenarnya lebih pengen melihat terkait dengan sisi-sisi kemanusiaan para sahabat di masa itu gitu Ustaz. Karena saya alhamdulillah saya udah membaca kitab ini gitu ya yang dalam Iya, versi terjemahan bahasa Indonesia walaupun saya ngerasa agak apa ya bahasanya saya kurang terlalu banyak hal yang saya kayaknya nggak pas saya lebih senang penjelasan Ustaz Arif karena lebih clear gitu dibandingkan terjemahan bahasa Indonesia yang ada beberapa kata yang saya tidak tidak ini. Nah, saya sebenarnya pengen tahu lebih dalam terkait dengan apa namanya sisi-sisi manusia. Karena saya ketika membaca itu saya menganggap bahwasanya para sahabat Rasulullah itu ya di satu sisi militan tapi sebenarnya di sisi lain itu sangat apa ya namanya sangat menunjukkan manusia yang sebagaimana kita pada hari ini gitu Ustaz. Ada hal-hal uniknya dan lain sebagainya. Ada yang apa namanya eh seperti Nuaiman dan lain sebagainya yang itu sebenarnya apa namanya ibrah dari hikmah daripada sahabat-sahabat yang sebenarnya hmm, apa namanya punya keunikan tersendiri atau misalnya sebenarnya tidak jauh berbeda misalnya dengan cara kita apa namanya apakah ada perbedaan yang sangat dasar antara kehidupan kita dengan kehidupan para sahabat ketika itu Ustaz? Karena saya rasa para sahabat juga punya keunikan sama seperti manusia modern pada saat ini Ustaz. Mungkin itu Ustaz. iya. Baik Mas Fahri, ini pertanyaan bagus sekali dan berat ya. Saya akan sampaikan riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya pernah sampaikan ini. Jadi, misalnya di dalam kitab karya eh, Dr. Majid Irsan Al-Kilani dari Triple IT, ya, itu juga diterjemahkan dalam dua versi, bahasa Arab, bahasa Inggris juga. Hakadha dhahara Jil Salahuddin wa hakadha adat Al-Quds. Nah, di antara kelebihan para sahabat itu, misalnya ada beberapa versi. Kalau Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, misalnya dalam hadis sahih itu meriwayatkan hampir seluruh sahabat itu pernah melakukan sedekah. Yang dimaksud sedekah itu dalam standar wakaf gitu. Artinya hampir seluruh sahabat itu melakukan wakaf. Misalnya. Jadi ada seperti itu. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu memang secara umum karakter umum. Jadi digambarkan begini.
ini pernah saya sampaikan, tapi sebagai pengulangan ya, tidak apa-apa bagi yang mungkin baru eh, bergabung atau nanti baru melihat di channel kita. Itu disebutkan begini, eh, sahabat yang mulia ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika mendidik, mengajar at-tabi'in ya. Jadi orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah ini adalah murni murid-murid para sahabat. Karena mereka mengambil riwayat dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka gak ketemu Rasulullah. Mereka berkata, antum aksaru salatan wa aksaru ijtihadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum kanu khairan minkum. Kalian lebih banyak melakukan sholat sunnah, lebih banyak beristihad kemungkinan nanti dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tetaplah sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu lebih baik dari kalian. Maka bertanyalah itu murid-murid itu, lima ya Aba Abdurrahman, mengapa kok bisa seperti itu? Apakah karena bertemu dengan Rasulullah? Itulah perkiraan jawabannya. Ternyata tidak. Yang disebut oleh sahabat yang mulia ini, sebabnya itu adalah pada karakter. Maka dikatakan, mereka, para sahabat Rasulullah SAW, kenapa tetap lebih baik dari kalian? Meskipun amaliyahnya terlihat sama. Ternyata ini bukan untuk mengklaim, tetapi memang untuk memancing rasa tahu dan membuka hati mereka untuk bersiap menerima informasi penting tentang generasi sahabat. Maka dikatakan, karena mereka hum azhad fid dunya wa arghab fil akhirah. Karena mereka itu memiliki zuhud yang kuat terhadap dunia dan hasrat yang kuat terhadap akhirat. Jadi mereka ini kalau melihat kebenaran dalam timbangan syariat, mereka pasti gak main-main, langsung mereka ambil pilihan itu. Jadi hasratnya terhadap akhirat jauh lebih kuat. Nah, jadi mereka kan mengalami ujian eh, sebagai pengaruh dari kebiasaan itu ya. Jadi salah satu contohnya, ketika dirubah melalui wahyu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling karom di antara kalian itu adalah orang yang paling takwa gitu. Kalau dulu ukurannya itu yang paling pemurah, yang bisa ngasih makan gitu, orang. Kita mungkin kalau dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Abu Jahal, nggak bisa nandingi kita. Orang Abu Jahal itu pernah memberi makan seluruh orang yang datang ke Mekah itu. Gratis, makan gratis. Semua tamu. Mereka tuh makan sampai kenyang. Selesai makan itu sampai buang air. Buang air itu ke belakang. Saat buang air itu melewati rumah-rumah itu ya, ke padang, itu melihat kawanan hewan. Kambing, onta, itu kawanan ini. Sedang berbaris semuanya itu. Itu ditanya, ini untuk apa kok begitu? Itu yang akan dimakan juga. Yang diberikan untuk dimakan gratis itu. Jadi apa yang dia kejar? Yang dikejar itu pujian supaya dikatakan paling karam. Tetapi dirubah oleh Islam. Oh tidak begitu. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Nah, baru takwa itu diurutkan. Mereka paham sudah. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Maka orang yang berinteraksi dengan Al-Quran kan sebenarnya. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dar wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, itu ada semuanya dalam paket pemikiran mereka. Barulah mereka punya karakteristik yang berbeda itu, Mas Fahri. Jadi konsepnya mungkin sama, tetapi amaliyahnya itu tergantung kedalaman pemahaman itu sampai karakteristiknya muncul. Mereka lebih memilih akhirat ketimbang dunia. Itulah garis merahnya. Generasi sahabat dengan kita. Maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan agar mengikuti
apa yang aku berada di atasnya dan juga sahabat-sahabatku, maka kalau kita ikuti termasuk karakternya, maka ketika kita bisa memasuki di wilayah itu, maka itulah sebenarnya yang sudah menjadi bagian yang ideal dari apa yang ditinggalkan oleh generasi sahabat, yang menjadi pelajaran bagi kita. Kan disebutkan oleh Rasulullah, khairul quruni qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Ketika disebutkan itu, kajian beberapa ulama tentang generasi sahabat, generasi tabi'un, dan generasi tabi'ut tabi'in, mereka semuanya memiliki fondasi yang sama, karakteristik sabar. Sabar itu tidak dalam langsung diartikan dengan seperti yang kita artikan, lalu orangnya bisa bertahan, enggak seperti itu. Sabar itu udah sabar dalam ketaatan. Jadi kalau orang menegur orang lain itu dengan keras ketika dia melakukan perbuatan yang dapat membahayakan umat itu bukan pemarah, bukan. Itu memang sabar dalam dalam ketaatan kepada Allah. Ekspresinya bisa macam-macam. Coba kita saat ini menyaksikan kezoliman itu. Masa digolongkan sabar dalam kebodohan sampai disindir sama ketua BEM UGM itu, Mas Fari. Ya. Jadi kita ini mau masa, aduh, kebangetan banget gitu ya. Sudah mungkin ya kita kan nggak tepat. Jadi generasi terbaik itu boleh dikatakan mereka sama mengatakan kebenaran sampai dianiaya akhirnya. Loh, kisah Umar, saya yang tidak lengkap kemarin saya mengisahkan. Umar itu setelah mengumumkan terus menantang, ditantang masih. Umar langsung dikeroyok, dikeroyok sampai pengeroyoknya itu kelelahan, tapi mereka masih berdiri semuanya. Umar itu sudah tergeletak, nggak bisa lagi melawan itu. Itu masih sempat menantang Umar masih. Silakan perbuat apa yang kalian perbuat, tetapi semua orang masih khawatir. Kalau terjadi sesuatu pada Umar bin Khattab saat itu, Bani Adi juga, bayangkan, satu kesatrianya saja sudah seperti ini. Mereka membayangkan orang Bani Adi, orang-orang kuat, nggak sembarangan gitu. Sama juga Bani Hashim. Makanya ketika Umar bin Khattab akan membunuh Rasulullah di malam hari itu, kan ada yang bertanya, dari Bani Maksum mengatakan, coba eh, kalau kita saya sambung ya dari kisah tadi yang belum lengkap. Nah, di kitab itu ditampilkan. Jadi eh, dari 4 orang yang akhirnya merobek perjanjian itu, ayahnya itu, ayahnya itu Bani Makhzum. Ibunya Atikah binti Abdul Muttalib itu dari Bani Hashim. Dia satu sisi ikut pamannya Abu Jahal itu. Satu sisi dia dari sisi ibu, paman-paman dari jalur ibu. Adik-adiknya, saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya dari jalur ibu. Itu sampai diingatkan, kamu tega? Apakah kamu tega melihat saudara-saudaramu dari ibumu? Kita bisa makan seperti ini, mereka menderita seperti itu. Jadi eh, secara tradisi pemboikotan itu ya sampai membuat orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, sampai tidak bisa berkomunikasi karena diisolasi secara sosial seperti itu bukan karakter mereka. Sehingga dipaksa, ini salah satu perbuatannya bukan hanya berat untuk kaum muslimin tapi juga berat untuk mereka. Dan ya, inilah ya Al-Qur'an dan Rasulullah SAW itu ya. Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran dan beliau tunjukkan itu bisa merubah sahabat itu menjadi generasi yang seperti itu. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Makanya di antara doa yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu misalnya. Saya sampaikan karena ini menarik supaya jadi ingatan juga. Saya kasih bumbu sedikit lah. Bapak Ibu kalau ke Jogja di depan JEC itu ada hotel. Hotelnya itu namanya Rohan.
Di depan hotel itu ada tugu, mirip Tugu Jogja. Di antara bagian empat mata angin di tugu itu ditulis ada perkataan, ternyata perkataan Abu Bakar, ya Allah, jadikanlah kekayaan ini dalam genggamanku. Jangan letakkan kekayaan ini ada di dalam hatiku. Jadi itulah, jadi kekuatan, kekuasaan nanti di tangan orang-orang yang tepat ini, itu kan sekitar 40 tahun itu. 40 tahun. Kekaisaran yang jauh lebih tua dari kekaisaran Romawi usianya. Dua kali lipatnya. Dengan luasnya juga dua kali lipat luas kekaisaran Romawi. Itu dikalahkan. Setelah mengalahkan itu, ada rekor yang tidak terbayang sebelumnya. Pasukan Arab bisa melewati padang pasir Syam dari Irak langsung tembus ke arah Yarmuk. Itu hanya dilalui oleh Khalid bin Walid radhiyallahu membawa pasukan itu. Jadi yang dikira akan datang beberapa bulan lagi pasukan bantuan itu tidak terduga bisa. Padahal itu melewati gurun pasir yang sangat berbahaya. Apa yang dimiliki mereka? Ingat itu kata-kata sahabat dalam peristiwa perang Mu'tah itu. Abdullah bin Rawah radhiyallahu wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala qasrah. Ini nggak pernah mengandalkan kekuatan kami dalam perjuangan itu. Kami mengandalkan karunia Allah yang dengannya Allah memuliakan kami. Itu. Illa bihadzal din alladzi akramana bih. Kalau mengingat itu ya. Jadi itu Mas Fari gambarannya bagi pelajaran bagi kita ya untuk ada sesuatu memang yang berbeda. Dari satu sisi manusiawi nanti akan ada beberapa. Tetapi dalam perkara masalah keyakinan itulah kelebihan generasi pertama itu. Sangat kuat hasratnya terhadap akhirat dan sangat kuat zuhudnya terhadap dunia. Zuhud dalam pengertian tidak seperti yang kita paksakan pengertiannya seperti sekarang ini, anti dunia begitu. Nah, dalam pengertiannya itu tidak pernah menjadikan dunia sebagai tujuan karena itu adalah alat untuk mendapatkan akhirat. Itulah maknanya sebenarnya yang dimaksud dari apa yang kita saksikan dari kehidupan sahabat utama. Aku luka lihada. Itu yang dapat saya sampaikan, Mas Faris. Semoga ini bisa, kalau nanti bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang atau diskusi yang di waktu yang lain. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Arif. Apakah Hmm. berkenan satu pertanyaan lagi Ustaz ini Mbak Nggak Sihan? apa-apa, nggak apa-apa. Ah, Nggak apa-apa. Monggo, Mbak Sian. Monggo Mbak Sihan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Arif. Mohon izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, Pak Jan. bertanya ini kebetulan saya sedang perjalanan mau jenguk mertua. Ya, Ustadz Arif tadi penyampaiannya benar-benar membuat saya terenyuh sehingga dalam prosesnya itu saya merenungi mengenai proses boikot yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada umat Rasulullah SAW. Eh, Saya hanya ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Artinya pada saat boikot tersebut, para sahabat beserta anak dan keluarganya semuanya diasingkan begitu ya Ustadz. Kemudian apakah ibunda kita Khadijah radhiyallahu an eh, menjadi saat kan beliau meninggal itu juga karena sakit. Apakah sakitnya itu juga betul-betul sebagai dampak atau korban dari boikot ini? Gitu karena saya agak sedikit rancu. Yang saya pahami beliau sakit begitu kemudian Hmm. Ya. meninggal. Hmm. Halo? Agama pun berhak untuk menikmati kurban. Artinya eh, bolehkah kita berbagi kurban tidak hanya kepada fakir dan miskin tapi juga kepada umat agama lain begitu. Terima kasih Ustaz. Hmm. Ya, baik. Tadi karena ada beberapa apa waktu saat ya nge-lag ya Mas Fari ya. Nanti Ya betul Ustaz.
Mm. Nanti saya dibantu kalau Mas Fahri nggak nge-lag, saya nge-lag itu, nggak tahu. Sama Jadi Ustaz, sehingga mungkin tadi pembahasan dalam perjalanan itu Ustaz. Mm. oke oke. Jadi begini, eh, jika Mbak Sihan ada kesempatan nanti bisa dibaca lebih detailnya itu di kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Sifran Al-Mubarakfuri, juga di kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham misalnya. Jadi kenapa mereka akhirnya berpusat terkumpul di lembah Bani Hashim? Karena ada ancaman untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu berkumpul karena mereka itu dipaksa untuk menyepakati penyerahan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Jadi memang sudah ditawarkan begini, serahkan Muhammad, kami ganti dengan anak-anak kami. Orang Arab dulu, jadi kalau sudah memang sudah diserahkan, itu ya bisa memang seperti loyalnya juga seperti itu. Kan mereka ini orang yang sangat menepati janji. Kalau Mbak Sihan nanti diingat-ingat cerita Abdul Muthalib pernah berjanji kepada Allah akan menyerahkan salah satu anaknya kalau dikaruniai oleh Allah anak yang banyak. Ketika ingat itu diminta itu kepada anak-anaknya ditawarkan. Ya anak-anaknya siap gitu untuk dikorbankan. Kalau kita yang diberitahu gitu. Anak-anak kemarin bapak ini punya nazar. Kalau anaknya banyak salah satunya mau dikorbankan, disembelih loh. Wah, kalau kita dikabari begitu, bubar. Nah, ini mereka menerima itu. Bahkan akhirnya keluar undian Abdullah, ya Abdullah terima itu. Nah, jadi ketika ditawar seperti itu, Rasulullah gak bersedia mereka menyerahkan Rasulullah. Gak yang kafir, gak yang muslim, semuanya itu bersepakat melindungi Rasulullah SAW. Jadi kekhawatiran Abu Talib bukan bukan karena kekhawatiran biasa, karena memang sebelumnya sudah ada penawaran. Serahkan Muhammad untuk kami bunuh. Kami ganti dengan 10 anak kami, bahkan disebutkan seperti itu. Nah, untuk pemboikotan itu memang berat. Sakitnya Ummul Mukminin Khadijah diduga memang setelah melewati masa yang sulit selama 3 tahun itu. Begitu pula Abu Abu Talib. Karena semuanya menderita, sama-sama menderita semuanya. Itulah yang apa digambarkan. Tidak dikisahkan secara spesifik, tetapi sakitnya beliau ya, karena sebelumnya Ummul Mukminin Khadijah ini adalah salah satu wanita terkaya di Mekah, terkaya. Seluruh pedagang sudah pernah bekerja sama dengan beliau dan dipekerjakan oleh beliau. Ya. Ini ya. Lalu mengalami masa yang berat bersama Rasulullah SAW. Jadi itu untuk gambarannya tadi yang ditanyakan oleh Mbak Sihan. Nah, kemudian yang tentang kurban itu ya. Kalau kita jenengan nanti lihat di dalam surat Al-Hajj tentang kurban itu dari 34 nanti ke 37. Nah, sebelumnya juga ayat ya, sebelum ayat itu kan ada perintah fakulu minha wa'atimul ba'isal fakir. Fakulu minha wa'atimul qani' wal mu'tar. Ba'is dan fakir, qani' dan mu'tar. Tetapi di dalam hadis Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama nanti menyimpulkan bahwa tiga bagian dari korban itu dapat dilakukan tiga. Dapat dilakukan tiga. Sebagian itu dimakan, sebagian itu disedekahkan, sebagian itu dihadiahkan. Nah, bagaimana dengan kalau menghadiahkan kepada non-muslim? Ulama kita membolehkannya. Boleh, tidak mempermasalahkan. Karena tidak ada larangan. Tapi sebagian ini mengutamakan dari kalangan kaum muslimin. Karena yang penting tidak membiarkan mereka saat itu dalam keadaan lapar.
Ini yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan Mbak Sihan ya. Leres gak Mbak Sihan? Saya tadi. Tapi beliau masih ada kah di sini? Atau sudah keluar? Masih ada Ustaz, masih ada. Oh, enggak kalau di Ah, oh ada ya, Mang. Saya mm. tadi Ustadz, terima melihatnya. kasih banyak. Iya. Betul pertanyaannya. Mohon maaf, koneksinya jelek sekali nih Ustadz. Nggih, nggih. Saya sedang di jalan. Nggih, nggih, Mbak teman apa? Ngamutan. Oke, Eh, begitu ya, Mas Farid ya. siap. Terima kasih banyak Ustadz Arif. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Iya, iya. Insya Allah, berarti mungkin selanjutnya tanggal ini Ustadz, tanggal 14, Oh ya, tanggal 14 berarti ya. tanggal Ya, empat insya Allah. belas Ini Insya Ustadz. Allah, insya Allah. eh, eh, ya sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustadz Arif dan juga Ibu dan Bapak sekalian. Semoga kita bisa dipertemukan kembali kajian bersama Ustadz Arif untuk kajian tematik Sirah Nabawiyah dengan tema-tema yang menarik selanjutnya. Sebelumnya saya tutup. Mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah dan Rabbil doa Alamin. kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an Syahadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta ilaik. astaghfiruka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Adib. Waalaikumsalam. Salam Kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama ya saat ada. Kak. Sekarang saya tahu sudah.